dan selalu mengingatkan saya pada apa yang harus menjadi arah kebijakan pembangunan. Dan yakinlah bahwa kepemimpinan yang saya miliki tidak punya vested interest jangka pendek. Saya tidak punya. Saya tidak punya kepemimpinan golongan. Saya tidak punya kepemimpinan elitis. Itu saya buktikan ketika saya jadi gubernur. Tidak ada yang namanya staf ahli dan tenaga ahli yang berangkat dari lingkaran politik saya. Jabatan-jabatan strategik yang termasuk komisaris segala macam saya lepas, biarkan publik yang menilai lewat sebuah sistem profesionalisme yang dibangun. Saya tidak mau. Tidak ada di rumah saya sampai hari ini adalah tenaga ahli, tidak ada. Saya hanya mengikuti alur saja, bahkan saya sudah tidak pakai ajudan. Untuk apa? Karena saya pengen sehat. Kenapa pengen sehat? Biarkan saya buka pintu sendiri, biarkan saya cabut handphone sendiri, biarkan saya berjalan sendiri. Saya khawatir kalau nelpon nyuruh ajudan, buka pintu nyuruh ajudan, pakai sepatu nyuruh ajudan, saya takut stroke suatu saat. Kenapa? Tangan dan otaknya tidak terlatih untuk bergerak. Saya ingin belajar dari Pak Aher yang mengatakan, saya tetap naik Vespa agar apa? Agar otak kiri dan otak kanan saya seimbang. Itu. Ternyata sekarang seimbang, Pak Aher dan Bu Aher dua-duanya DPR RI. Nah, ini yang dimaksud sebenarnya. Sehingga kalau tadi Pak Ketua menyampaikan pada saya di WA sangat cepat, ya memang handphone saya hidup Pak. Itu tiap hari, nih saya dapat lapor nih baru nih, ini laporan dari pengacara Kang Gub, alhamdulillah korban malpraktek di Kabupaten Sukabumi sudah mendapat kompensasi 450 juta. Saya punya 200 pengacara Pak, yang khusus mengadvokasi orang-orang miskin ketika bermasalah. Pagi-pagi sudah ada di depan rumah saya yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia bercerita warungnya mau bangkrut, saya asalnya dulu pengemis. Sekarang saya punya warung, tapi warung saya di Anyuk tidak pada bayar Pak. Saya bilang ikhlasin saja, kamu punya modal baru dengan catatan, kamu kalau sudah maju jangan pernah nambah istri lagi. Kenapa? Sia doraka ka aing hiji ge encan sia nambah jadi 2. Saya itu memang handphone saya hidup, ada juga yang WA, ini ada Kang Dedi I love you. Mung angges kolot sih aing. Ya handphone saya hidup Pak, dan saya merasa tidak enak kalau tidak menjawab WA itu. Artinya apa? Mau pahit, mau tidak, saya harus tetap menjawab. Kenapa? Karena politisi itu Pak tidak ada struktur Pak. Jabatan memang gubernur, tapi struktur sebagai politisi sama. Dan ciri khas sebagai politisi itu adalah menjalin persahabatan, menghormati orang siapapun dia. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan teman. Jadi saya ke Kang Iwan selalu bilang, WA langsung, siap pimpinan, dilaksanakan. Dan ternyata Bapak sekarang jadi pimpinan. Itu bagian dari doa saya sebagian doa. Nah yang terakhir saya juga mohon maaf. Jadi kalau kata orang saya politik populis, selalu ingin mengambil citra-citra populisme, saya tidak. Kenapa? Karena saya punya jiwa kekeh Pak. Kalau sudah itu menjadi pikiran saya, menjadi orientasi saya, misalnya studi tour, orang demo segala macam, saya mah kekeh. Ini tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kasihan banyak orang yang pinjam ke sana ke sini, saya sudah tahu. Saya kasihan juga rakyat-rakyat di kampung, kasihan juga orang berpenghasilan rendah, dan kasihan juga studi tour itu judulnya studi tour tapi isinya piknik. Dan kemudian kasihan juga guru selalu menjadi tudingan yang negatif bagi masyarakat. Saya kekeh itu Pak. Dan alhamdulillah yang kemarin saya sudah bertemu memberikan penjelasan, akhirnya tadinya katanya demonya mau besok, demonya juga sudah dibatalkan. Itu kekeh. Saya kekeh juga bahwa orang-orang harus sekolah. Daripada nanti ribut di media sosial, karena urusan sekolah itu 2 mata pedang. Kenapa? Kalau kemarin saya tidak membuka ruang yang boleh 50 orang, tetap saja gubernur akan menjadi sasaran kemarahan. Kenapa? Karena 47.000 orang tidak terima sekolah.
Dan itu kepala desa itu sudah bawa pasukan datang ke sekolah, nyamuk ke kepala sekolah, saya bangun tempat ini tanahnya dari saya, kenapa di kampung saya tidak diterima, aing mau urusan, kudu katerima kabeh, pasti begitu Pak. Dan itu nanti akan ada video yang menggambarkan bagaimana orang berjalan dari rumah seperti kasus di Bogor 2 tahun yang lalu, diukur. Itu kan zonasinya katanya saya kurang 30 meter, ternyata lebih, ini cukup, ribut Pak. Nah akhirnya saya milih yang mungkin pilihan itu adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Sudah, tambah kelasnya. Kemudian apa solusinya? Panas, tambah AC. Kemudian apa solusinya? Percepat pembangunan ruang kelas baru, percepat rekrutmen guru baru sehingga tahun depan mereka sudah kembali ke zona nyaman. Gak ada pilihan. Barak gak ada pilihan Pak, karena kenakalannya sudah dibunuh. Gak ada pilihan. Penyakitnya, Ibu Neti, penyakitnya anak-anak itu spilis, HIV. Gak ada pilihan bagi saya kecuali merubah dengan cepat, rubah mindset. Setelah itu, ini bahan kajian teman-teman. Apa? Setelah mereka pulih dan kemudian mereka menjadi anak-anak yang siap hidup dengan baik di lingkungan masyarakat, orang tuanya ada yang tidak datang menjemput. Ada yang anaknya depresi, gak mau pulang ke rumah karena berhadapan dengan orang tua yang tidak nyaman, bertengkar dalam setiap hari. Akhirnya saya memutuskan, udah tinggal di provinsi, nanti ada unit-unit layanan, Anda kembali tempat di sini, bersekolah saja di Bandung, gak usah pulang ke rumah. Sampai ada yang ngancam bunuh diri saya, kalau pulang ke rumah saya mau bunuh diri Pak Deddy. Ini rakyat kita. Dan ternyata relung itu sangat kuat, luar biasa. Dan itu hanya bisa dijalani dengan apa? Dengan kita rajin bermedia sosial, baca itu tiap hari, apa isi komen, apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, sehingga saya lebih dulu cepat tahu dibanding dengan kepala dinas. Dan kemudian teman-teman di daerah boleh WA pada saya, Anda sampaikan apa problemnya, dan ini harus dilakukan. Dan ini akut, problem ini 54 juta penduduk di dalam sebuah wilayah yang hari ini orang tidak punya tanah untuk bangun rumah, dempet-dempet sempit-sempit, termasuk Ibu Neti, hari ini apa yang terjadi pada anak-anak kita? Di rumah saya Pak, nauzubillah, hampir tiap hari orang mengadu minta dilindungi anak-anak di bawah usia 7 tahun, 6 tahun mengalami pelecehan seksual. Saya harus gerak cepat, koordinasi dengan Polda, dengan Polres, tangkap. Dan itu mohon maaf menodai agama kita. Sudah puluhan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji atau pimpinan pondok.